saya juga secara mendetail masih belum paham sekali karena memang saya bukan di KNRP-nya. Tapi alhamdulillah kemarin membantu KNRP untuk project buat video perjalanan KNRP. Kayak gitu. Dan saya jadi banyak tahu juga tentang KNRP. Karena KNRP itu kan Komite Nasional Rakyat Palestina. Jadi KNRP ini dia ngebantu saudara-saudara di Palestina, pokoknya khusus orang Palestina deh. Mau dia di Syria, mau dia di Libanon, mau dia di Indonesia. Iya. Kalau dia orang Palestina yang tersebar, dia akan bantu, khususnya KNRP. Jadi KNRP itu bukan artinya secara keseluruhan bahwa orang Palestina. Di Palestina sendiri, walaupun bukan orang Muslim, tetap KNRP bantu, Pak. Karena ini programnya adalah untuk kemanusiaan. Palestina. Iya, kemanusiaan. Jadi sekarang kan yang dilihat Palestina itu kan masih terjajah gitu kan. Betul. Jadi di Palestina sendiri selain orang Muslim, ada orang non Muslim, misalnya umat Kristiani, itu mereka juga terjajah juga, Pak. Jadi KNRP itu tujuannya adalah kemanusiaan. Kayak gitu. Jadi KNRP jadi dia khusus membantu orang-orang Palestina. Jadi ada yang di Syria, ada yang di Libanon. Itu bisa dilihat dari salah satu kemarin video yang saya bantu untuk buat jalan KNRP itu ada di YouTube channelnya KNRP sendiri. Bisa dilihat di KNRP TV. Nah, di situ ada salah satu itu YouTube channel ya? YouTube channelnya. Dan kemarin saya ngerjain videonya perjalanan KNRP itu kan waktu pandemi juga ya, dan saya nggak syuting ke Palestina juga, tapi alhamdulillah kita tuh dapat footage-nya, video-video dari Palestina sendiri karena KNRP dia punya mitra di Palestina langsung. Jadi bantuan dia itu begitu penyaluran itu langsung ke mitranya yang ada di Palestina, kayak gitu. Jadi kita juga dapat footage video realnya dari Palestina itu benar-benar dapat real dari mitranya KNRP yang ada di sana. Jadi contoh misalkan bantuan anak-anak pakaian segala macam tuh, misalkan kemarin tuh contoh musim dingin ya. Nah KNRP tuh buat di programnya ada paket donasi, misalkan musim dingin itu ada selimut, pakaian, itu ada dibutuhkan. Paket-paketnya itu. Nah misalkan Syahril mau bantu program donasi yang paket A, jadi paket A itu ada selimut, ada apa, dan itu disalurkan bukan hanya ke Palestina aja, tapi orang-orang Palestina yang ada di Syria. Itu kan mereka jatuhnya pengungsi tuh, Pak. Pengungsi ya. Jadi disalurkan tuh. Kalau musim dingin tuh luar biasa karena pemukimannya si saudara-saudara kita yang di orang-orang Palestina yang di Syria itu sederhana sekali. Jadi kalau musim dingin itu benar-benar dingin kayak gitu. Jadi mereka butuh selimut dan lain-lain selain makanan. Daerah Jubel aja itu kalau musim dingin nyampe 3 derajat itu. 3 derajat. Sekarang lagi musim dingin ya. Minus 3 atau 3 derajat, Pak? Kenapa? Minus 3 atau 3 derajat? Plus 3. Oh, plus 3. Iya, 3 derajat kan. Sekali ya? Iya. Itu kalaupun waktu dohor sinar matahari masih kerasa dingin banget. Jadi sholat keluar tuh pakai jubah, pakai jaket. Udah lapis 3, lapis 5. Dingin sekali. Betul ya. Jadi banyak donasi di setiap bulannya. Misalkan musim dingin contoh tadi, kemudian ada Ramadan untuk iftar bersama. Iya. Gitu. Misalkan teman-teman dari Indonesia nih, siapa mau nyumbang iftarnya, buka puasa, teman-teman atau saudara kita yang di Palestina atau di Aqsa, itu kan beda nih. Mereka kan yang tinggal di sana, kemudian donasinya kita langsung ke sana untuk mereka, kayak gitu. Jadi orang banyak tertarik dengan ya kita memang. Kenapa sih kok nggak bantuin saudara kita yang dekat-dekat sini gitu kan? Kenapa harus jauh-jauh? Ya itu kan ada beberapa alasan ya. Semuanya ya di Quran juga dijelaskan. Ya, walaupun kita tidak jihad gitu bahasanya ke sana, tapi kita juga ikut membantu dalam sini.
Gitu. Berarti emang tersebar ya warga Palestina itu ya, bukan di berbagai negara ya. Betul, dan alhamdulillah teman-teman yang di KNRP juga ya, sebenarnya saya sendiri bukan dari KNRP ini sendiri, tapi alhamdulillah kemarin membantu proyek untuk video perjalanan KNRP kurang lebih kayak gitu. Dan saya jadi banyak tahu lah tentang KNRP. Jadi kemarin juga syutingnya selain mengedit video yang sudah ada, kita syuting dari pemuka agama sampai ya udah pasti dari kita ada ustadz-ustadz, ada perwakilan, kemudian ada juga perwakilan dari umat Kristiani yang romo saya lupa dari Kupang. Bantuan ke mereka itu. Berarti bantuan yang dari kita umat muslim gitu, nggak mesti untuk muslim juga. Enggak, jadi kemanusiaan aja. Pokoknya mereka yang sekiranya bantu, ya dibantu. Jadi ya buat orang Kristen juga kalau misalkan dia mau menyumbang juga kita terima aja gitu. Kayak gitu. Karena ini payungnya kemanusiaan. Karena Nah kan kalau Bapak ini terpakainya di bagian apanya gitu? saya Divisi apa atau apanya biar teman-teman supaya tahu. sebenarnya saya bukan di bagian dari dalam KNRP-nya, tapi mungkin bisa juga disebut relawan Bu, atau kita mau bantu kemarin untuk proyeknya video KNRP sendiri. Kalau KNRP sendiri kan dia diketuai oleh Pak Surito namanya. Alhamdulillah Pak Surito ini ada putranya juga, almarhum. Saya sahabat dari putranya Pak Surito, sehingga saya jadi tahu tentang KNRP kayak gitu. Ya kalau sepengetahuan saya untuk donasi yang disalurkan dari KNRP itu alhamdulillah ya langsung, karena dia punya mitra sendiri Bu di Palestina. Jadi kalau misalkan Berarti ada sebenarnya ada satu rekening lah ya. Soalnya Betul. kan kayaknya banyak ya. Misalnya saya dengar artis Anu menggalang donasi untuk betul. Palestina. Misalnya terus ini dari apa gitu ya, apa politik tertentu. Nah itu linknya satu, padahal rekeningnya satu, atau mereka disimpan dulu di rekening mereka baru disetorin ke ini apa? Jadi kalau untuk KNRP-nya sendiri, setahu saya dia punya mitra langsung Bu di Palestina sendiri. Jadi tidak melewati hubungan dengan yang lain. Walaupun kita kemarin juga syuting di Kedubes Palestina dan sempat ada pembicaraan para dubes itu dengan ketua umumnya KNRP. Dia bilang kalau mau bantu Palestina ya udah lewat kita. Iya, gitu. iya. Tapi karena KNRP sendiri alhamdulillah dia punya mitra sendiri. Ya ini mah antara hubungan baik aja antara KNRP dan dubes. Artinya KNRP di Indonesia itu legal gitu. Dia itu memang suatu lembaga yang membantu untuk khususnya orang Palestina. Nah, rumah sakit Indonesia yang di Palestina tuh, apakah juga donasi dari KNRP ini? Betul, salah satunya KNRP itu kan jadi Palestina itu kalau dia udah ngebangun nih Bu, udah jadi kampus, rumah sakit, terus tiba-tiba rusak lagi kan, itu dibangun lagi. Itu kenapa mereka cepat perkembangannya Bu, karena banyak donasi kayak gitu. Jadi Berkesinambungan ya donasinya. Betul. Jadi KNRP itu bahkan kalau misalkan coba lihat di YouTube-nya KNRP TV itu ada juga ambulan-ambulan yang dari KNRP. Jadi ada logonya tuh Bu. Kalau bisa lihat di sana tuh ada Kendaraan ambulan karena butuh kan. Iya. Ambulan, rumah sakit, membangun rumah sakit lagi, terus donasi ke orang-orang sakit. Jadi orang-orang Palestina itu Bu, dia nih habis kena bom di kakinya, putus gitu maksudnya. Dia udah sembuh nih, dia ikut perang lagi Bu. Enggak kapok Bu. Karena yang dicari dia mati syahid. Iya, Kayak gitu. iya, Terus iya. dia bilang sama siapa lagi? Kalau bukan kita. Iya, iya. Saya jujur waktu ngedit videonya itu walaupun diulang-ulang gitu Bu, itu saya sedihnya tuh kenanya tuh masih tetap kena gitu. Karena orang lagi nyantai-nyantai ngobrol gini Bu, ini kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada bom datang tuh. Itu kan itu bukan hal yang biasa buat kita kan. Ya mereka tuh kepanikan kayak gitu yang kita lihat itu bukan, itu tiap hari Bu. Jadi kepanikan ini tiap hari, makanya kenapa kita
nggak ada rasa aman. Iya, betul. Makanya kita bersyukur aja di sini. Makanya kalau ada orang Palestina dan dia ke sini, Iya. dia bilang surganya dunia itu Indonesia nih. Masya Allah. Dia bilang dia nyaman, dia bisa makan dengan tenang kayak gitu. Oke, sedih deh kalau kita ke sana tuh. Rekan kerja juga ada yang orang Palestina, bukan ini sih, bukan asli Palestina tapi orang tuanya asli Palestina. Tapi dia beruntung udah tinggal di Amerika, walau alam gimana ceritanya, masya Allah cerdasnya itu. Abdul Rajak ini ya. Amjad Abdul Rajak. Dan orang Rekan Palestina kerja itu. kalau dia mau keluar itu dia harus lewatin perbatasan Hmm. dulu. Perbatasannya namanya, dan itu nggak selalu dibuka di perbatasan, suka-suka Mesir aja tuh dibuka tuh. Kayak gitu. Karena saya juga nggak ngerti ya untuk negara Mesir. Iya. Dia pronya ke siapa? Iya. Ya semuanya balik politik. Dan ya alhamdulillah dengan adanya KNRP, saya juga senang maksudnya walaupun ngebantu sebisa saya gitu dengan berkontribusi dengan video Betul. kayak gitu. Dan itu saya syuting dan banyak orang lah, ada Pak Makarim itu yang dia dulu menjabat di PBB, dia juga bicara tuh di video kita yang kita bikin itu, ya ini pelanggaran internasional. Karena bicaranya kemanusiaan kan. Menurut dia siapa lagi kalau bukan salah satu dari KNRP yang membantu kayak gitu. Berarti lembaga ini resmi ya, presiden tahu lah istilahnya. Resmi, betul. Karena yayasan ya? Iya, lembaga kemanusiaan ini. Kantornya ada di Ragunan Bu, kalau mau berkunjung mau silakan. Nanti bisa komunikasi dengan saya, nanti kita akan ketemu dengan alhamdulillah donasinya. Karena kami tuh mudik cuma sebulan ya, ini lagi kepotong karantina 10 hari, aduh jadwal tuh padat gitu. Janji ke sini. Pokoknya kalau ke Jakarta mau berkunjung ke kantornya KNRP boleh Bu. Nanti saya Terbuka berarti ya untuk umum ya. terbuka Ibu. Kadang kan orang, iya nggak sih, bener nggak sih ini donasi gitu kan, karena memang dari orang-orangnya pun kadang memanfaatkan keadaan gitu. Jadi pada ini ya mudah-mudahan di YouTube channel saya ini mudah-mudahan terjawab keraguan teman-teman ini. Berarti sebetulnya banyak pertanyaan yang serupa dari orang Ya. Indonesia gitu. Iya, mungkin perwakilan Iya, saya ini pertanyaannya. Dan nggak tersalurkan kan gitu. Insya Allah Bu tersalurkan Bu. Artinya mungkin dengan ini juga mau di info di YouTube mungkin saya Fauzan dengan tahu ini KNRP, insya Allah untuk donasi itu akan langsung disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Begitu. Kalau mau berkunjung langsung boleh di Jakarta, kantornya dekat Ragunan Bu, namanya jalan apa nanti saya info, nanti bisa info di KNRP TV atau Ada YouTube channel. YouTube-nya channel juga ada KNRP TV, ada info KNRP boleh, banyak tentang KNRP. Kantor pusatnya di Jakarta, kantor cabangnya pun mungkin saya kurang tahu di Serang juga ada Bu. Nanti Berarti kalau tiap provinsi mungkin Di ada. Serang ada kan? setiap daerah ada. Nanti saya coba akan gali informasinya atau mungkin nanti Ya. saya info lebih lanjut ya. Ayah Bu rumah nih, ibu ini. Makanya saya tanya ke Bapak kan banyak tuh ya artis ya lembaga atau apa gitu kan dia mengumpulkan dana gitu. Betul. Nah itu kan yang saya pertanyakan, dia si lembaga ini atau perkumpulan ini mengumpulkannya di rekening dia dulu, lalu ke KNRP atau yang dia umumin itu langsung KNRP gitu. Langsung KNRP. Jadi Kalau pernah kerjasamanya dengan KNRP. ya kita tuh ada beberapa artis yang sudah kerjasama dengan KNRP. Contoh ada Mbak Neni Kuslau, kemudian ada Fadli, Opik juga. Fadli yang kembar itu. Fadli yang vokalis Penyanyi Padi. Padi. Oh, Padi Band. Kemudian ada Meida itu pemain film juga, Oh iya, penulis buku. Mbak Meda yang ayat cinta. Beda Safira kan? Meida Safira, Iya, ayat Meda cinta Safira. ya kalau nggak salah. kalau nggak salah ya. Adinya Azam. Iya. Apa Itu Mbak Meida. Kebetulan Mbak Meida ini Itu mah ketika cinta bertasbih gitu ya kalau Azam mah. Iya ya. dia penulis buku. Kalau Mbak Meida tuh apa ya, ada salah satu film layar lebarnya, dan saya juga kenal alhamdulillah sama Mbak Meida karena suaminya teman saya sendiri ya, Oh, gitu. satu Masya Allah. pesantren di Husnul Kuningan.
Ya kalau donasi itu biasanya langsung ke rekening KNRP-nya sendiri. Oh, berarti orang-orang yang disebutkan Bapak ini mereka memberikan rekening langsung ya? Langsung ke KNRP-nya. Oh, kalau di luar yang Bapak sebut berarti mereka mungkin ditampung dulu ke suatu lembaga itu lalu baru dimasukin ke KNRP gitu ya. Karena lembaga selain KNRP juga ada yang lainnya banyak. Banyak tuh. Tapi itu memang benar apa gimana itu? Insya Allah sih Insya Allah. benar. Kalau lebih jelasnya kalau untuk KNRP monggo silakan nanti untuk saya atau nanti saya bantu untuk dipertemukan gitu untuk donasinya boleh. Atau mau ketemu dengan ketua umumnya juga saya ada akses insya Allah. Kayak gitu. Ya alhamdulillah maksudnya mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada donasi dari ibu atau Insya Allah. Sebutin aja rekeningnya tuh. Barangkali subscriber ada yang mau langsung. kalau untuk Nggak hafal ya? hafal, Oh nanti tapi, Bapak kasih WhatsApp ke saya aja nanti saya tulis edit di edit. baik. Nanti saya kasih link kontaknya atau saya kasih nomor telepon. Ada biasanya ada saya pamflet KNRP, jadi bisa dilihat dari nanti bisa diedit di videonya, bisa dimasukin kayak gitu. Ya mudah-mudahan Bu untuk walaupun kita tidak ikut berjihad di sana ya, artinya dengan donasi kita sama-sama membantu. Iya. Ya saya juga pertanyaan ini mungkin pertanyaan apa ya? Dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya enggak ya. Tapi mungkin pertanyaan saya perwakilan dari warga Indonesia yang di sini mungkin ya. Subscriber. Kadang kan orang iya tah bener tah gitu. Udahlah sodako mah yang jelas-jelas aja yang deket gitu karena memang kadang ada beberapa oknum gitu kan yang memanfaatkan keadaan seperti itu. Kita udah niatnya mau bantu ternyata kok malah duitnya kemana gitu Iya, kan. iya. Donasi kan sayang kan. Kalau jelas makan iya Pak, kita juga Betul. yakin lah gitu. Ya kalau KNRP ini jelas tuh nanti coba lihat websitenya, kemudian bisa telepon langsung atau berkunjung ke kantornya juga boleh silakan. Berarti per provinsi ada cabang KNRP atau Ada Oh ada, insya Allah ada. Nanti saya info ya update-nya untuk Oke. cabangnya di mana. Dia setahu saya sekarang sepertinya ada ya cabangnya. Tapi bisa juga langsung ke pusat. Biasanya sekarang juga misalkan info terus tapi ke satu rekening biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin saya kan ngejalan syutingnya itu ke beberapa, ada salah satu donatur juga yang kita datengin untuk testimoni gitu segala macam. Ada satu sekolahan pendidikan, dia sudah berapa lama gitu setiap bulannya selalu berdonasi. Ya alhamdulillah Bu. Dan saya lihat orang-orang di dalamnya KNRP ya banyak, ada teman-teman saya juga salah satunya gitu, mereka insya Allah orang-orang yang amanah gitu. Jadi ada yang teman-teman yang lulusan Mesir, ada yang S3 mana Cairo kayak gitu macam-macam. kalau kayak Bang Onin itu kayaknya terkenal nih. Dia juga sampai beristrikan orang Palestina sepertinya ya. Saya lihat di YouTube-nya. Itu dia ada hubungan nggak atau beda lembaga. Beda lembaga. beda lembaga? Ini beda lembaga karena kemarin ada teman saya juga cerita sempat dia ke sana, ada lembaganya namanya Sedekah Nusantara. Tapi kemarin dia sempat ke sana sama ditemani sama Mbak Megi. Oh. Mbak Megi Melati Sukma ya? Oh, iya. Peggy, Mbak sorry Peggy, Peggy. Peggy. Mbak Peggy itu kalau nggak salah suaminya orang sana Bu. Dan dia di perbatasan itu buat klinik untuk kaki palsu atau apa gitu. Ini klinik lah kayak gitu. Nah itu cerita kesana tuh ke tepi barat tuh lumayan agak sulit tuh ke sana. Saya dengar ceritanya luar biasa lah pokoknya, orang-orang udah pergi ke sana itu udah bilang susah kalau untuk guide-nya juga itu. Berarti nggak bisa kita masuk. Hanya orang-orang tertentu Bu. Berarti dari donasi yang dikumpul di Jakarta KNRP ini transfer aja ya, melalui transfer berupa uang gitu, bukan Alhamdulillah barang. kalau untuk KNRP alhamdulillah kalau bukan COVID ya, nah ini kan pandemi jadi agak sulit kesananya. Tapi sebelum pandemi itu kita perwakilan bisa ke sana alhamdulillah. Iya, tapi tetap berupa uang ditransfer, Iya, enggak barang dari Indonesia dibawa ke sana gitu. Transfer dulu. Oh, transfer. Jadi dari sana nanti dibelanjakan. Betul. Nah, itu biasanya belanjanya di mana tuh, Pak?
Kan seperti kadang ada bantuan dari Indonesia berupa sembako atau kebutuhan apa buat di sana obatan. Bu. Di sana ada Alfamart nggak? Ada di sana ada Bu. Jadi belanjakan di sana. Oh, belanjakan di Iya, sana di ya. sana tuh ada kayak contoh misalnya kurban, kita kan nggak mungkin bawa kambing Iya. dari sini kan, Iya betul. lemes kambing jadi di sana, Iya. ya gitu. Semua sembako, kemudian pakaian itu biasanya. Soalnya kadang saya ngelihat ada brand-brand produk Indo gitu, makanya apakah dari Indo dibawa ke sana atau Apa sih? gimana gitu. Dikirim ada juga mungkin ya ketika kita bisa ke sana dan dibawa. Tapi ketika kita nggak bisa ke sana itu dari sana. Contoh misalkan anak-anak Palestina tuh bisa lihat di videonya kayak KNRP TV itu, misalkan kita mau kasih pakaian nih ke anak-anak kan nggak mau, itu mereka kita ajak dan diajak ke swalayan untuk milih pakaiannya yang sesuai dengan mereka. Ya Kayak senang gitu. ya. Jadi bisa lihat nanti nanti saya kasih linknya untuk videonya, video KNRP-nya. Itu bisa melihat bagaimana apa namanya donasi yang disampaikan ke pihak saudara-saudara kita di Palestina kayak gitu. Ya, bisa dilihat juga dari videonya keceriaan mereka ketika menerima donasi itu kan. Iya betul. Kemudian Ikut senang kita yang ngeliat ketika mereka. lagi apa namanya iftar buka puasa berjamaah kayak gitu, terus ketika penerimaan kurban itu ada videonya lengkap loh di KNRP TV kayak gitu. Nah, orang-orang Palestina itu semua takfir ya Pak? Anak-anaknya atau bagaimana? Hafal Quran juga. Iya, Iya. rata-rata Hafiz. Kita di komunitas One Jus itu tahun 2014 Pak. 2014 isu Palestina kan lagi naik Pak ya. Kita bikin aksi Palestina di Monas. Waktu itu terkumpul hampir 1,8 miliar gitu Pak. Masya Allah. Tapi 1,8 miliar itu 1 M lebih cash, kemudian sisanya ada yang ngasih apa perhiasan, terus ada ngasih barang-barang lah. Totalnya hampir 2 miliar. Nah, kita kerjasama dengan KNRP untuk penyaluran ke sana. Iya. Dan kita mengutus 2 orang dari perwakilan Ikut. kita ke Gaza, Bu. Jadi kita turun kita naik Dari Odos pesawat dari Odos, turun di Mesir. Nah, tadi yang dibilang lewat Iya. kan pintu masuknya lewat Mesir Mesir. sebetulnya Pak ya. Dan Yang aman tuh ya. yang aman, nah, itu rata-rata kalau donatur itu kalau diajak bareng KNRP ikut donasi langsung lewat Mesir gitu. Gimana ya, itu kadang-kadang pintu dibuka kadang tutup gitu Pak. Itu Itu sempat aman nggak sih Pak masuknya itu? Maksudnya dari Mesir ke Palestina itu ada terowongan ya kalau saya itu. Ya terowongan ya kalau saya. Iya. Terowongan. Nah, Kayak jalan tikus nah, itu buat orang dagang di sana. Aksesnya buat pedagang. jadi kan kita juga berarti ini tersendiri. ingin merasakan apa menyalurkan langsung ya. Tapi memang kita didampingi oleh KNRP. Kenapa? Karena KNRP punya akses ke sana gitu. Kenal dengan pemerintah Mesir, kenal dengan yang punya akses di sana gitu. Kalau kita menyalurkan langsung kan kita deg-degan Bu ya. Aman nggak nih gitu ya, kan? nggak tahu juga medannya di mana. Betul. Ya kalau lewat KNRP sih ini. Dan memang KNRP itu yang saya lihat lembaga pertama di Indonesia yang kenal dengan ini. Nah kemudian banyak nih alumni KNRP bikin lagi gitu. Bikin lagi lembaga apa Palestina yang lain gitu kan, sehingga kadang saya juga bingung ini kok ada lagi gitu. Berarti ininya pertamanya KNRP ya. inilah ya KNRP yang betul. untuk Kalau urusan pertama Palestina KNRP. ini ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjudge bahwa lembaga turunan yang dari alumni KNRP mereka nggak juga gitu, karena biasanya memang mereka kerjasama dengan KNRP gitu. Maaf kalau ditanyain di luar kepentingan Ya, kita. Bapak. Ya insya Allah ini semua bermanfaat. Iya. Artinya Insya Allah. informasi Insya ya, Allah, informasi yang ya. penasaran apa terjawab di Ya. sini. Termasuk saya penasaran ya. Iya. Pertanyaan Saya lihat sih donatur dari ada. ibu yang penasaran, tapi bisa mewakili yang lain. Iya. Diwakili. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan pas kebetulan ke Jakarta, nanti diatur waktunya ketemu bisa saya. Nanti Iya. kantornya langsung.